Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Muhammad Saifuddin MPD dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Wulan dengan 24238 sebagai moderator yang akan membantu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai pendidikan personality. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Wulan dengan NIM 24238, yang kedua Hubi Miladina Rohuma dengan NIM 24238. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hubi Miladina Rohuma, NIM 2420037. Di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 36 dan juga surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ba'nis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik-baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan beribadahlah kepada Allah dan patuhlah kepadanya hanya semata, dan janganlah kalian mengadakan baginya sekutu dalam rububiyah dan peribadatan. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dan patuhi hak-hak mereka berdua dan hak-hak karib kerabat, anak-anak yatim yang meninggal bapak-bapaknya sedangkan mereka masih berusia sebelum baliknya, orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki harta untuk mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka, tetangga yang dekat dengan kalian dan tetangga yang jauh, teman dalam perjalanan dan dalam pemukiman, orang yang safar yang terdesak kebutuhan, dan budak-budak belian dari hamba sahaya kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dari kalangan hamba-hambanya, lagi membanggakan diri terhadap manusia. Keterkaitan dengan pendidikan dalam surat An-Nisa ayat 36 mengandung nilai pendidikan ibadah. Ibadah yang dimaksud ialah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, dalam ayat itu tercermin nilai kasih sayang yang sangat tinggi. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, tetangga, anak yatim, dan hamba sahaya. Quran Surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min
laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Tafsir Quran Surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, dirikanlah sholat dengan sempurna dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan wajib-wajibnya. Perintahkanlah kepada yang baik dan cegahlah dari yang mungkar dengan lemah lembut dan hikmah sebatas kemampuanmu. Bersabarlah atas apa yang menimpamu dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ketahuilah bahwa wasiat-wasiat ini termasuk perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dilakukan dengan penuh kemauan. Nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surat Luqman ayat 17. Yang pertama, sholat. Sholat bukan hanya merupakan kewajiban atau ketaatan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai pembinaan diri dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Berkenaan dengan perintah amar ma'ruf dan mungkar ini merupakan pendidikan sangat penting bagi anak agar kelak menjadi anak yang mau tampil, berbuat sesuatu dengan kebaikan, sesuatu dengan syariah. Demikian juga dengan nahi mungkar mengarahkan anak-anak mau mencegah segala sesuatu yang dianggap buruk dan dibenci oleh syariat. Yang ketiga, berbuat sabar. Menanamkan sabar kepada anak adalah merupakan suatu pendidikan agar anak-anak memiliki suatu kestabilan emosi sehingga bersikap wajar dan sabar dalam menghadapi cobaan dan tidak terputus asa pada saat mengalami kegagalan ataupun kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan membacakan Quran Surat yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati memiliki mempunyai Tafsir Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 36. Menurut At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa terkaitan makna la ta'mu pada ayat di atas, sebagian ulama ahli takwil memaknainya janganlah berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebagian lainnya mengartikan janganlah menuduh seseorang atas sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Dan penduduk Kufa berpendapat bahwa asal kata al-qofu adalah al-qoyafa yang mempunyai makna mengikuti jejak. Namun dari beberapa pendapat di atas, makna yang paling utama adalah yang pertama, karena makna tersebut yang sering dipakai oleh bangsa Arab. Keterkaitan dengan pendidikan surat Al-Isra ayat 36. Yang pertama, menetapkan tujuan menuntut ilmu untuk memperoleh ridha Allah, menyempurnakan akhlak dan menjauhi kebutuhan. Yang kedua, bersikap tekun, teliti dan sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memilih guru yang terpercaya, kualitas ilmunya dan mulia amalnya. Yang keempat, memilih teman yang mulia akhlaknya. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Tafsir Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Asra menjelaskan melalui surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan hambanya untuk merenungkan alam langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itulah ulul albab, yang menurut Ibnu Katsir mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Syekh mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan ciri-ciri ulul albab, bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berpikir dan berpikir. Ia berpikir dalam berbagai kondisi baik. Ia berpikir dalam kondisi baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga